Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Upscape dan Gizi, perkenalkan aku Tessa, salah satu tutor Upscape Indonesia. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi mengenai manajemen sistem penyelenggaraan makanan terkait yang pertama teknik pengolahan, yang kedua distribusi dan pelayanan makanan, yang ketiga modifikasi resep dan penilaian cita rasa, serta yang keempat itu standar makanan rumah sakit. Yuk simak video berikut ini. Yang pertama itu teknik pengolahan, di mana teknik pengolahan ini yang pertama itu boiling atau merebus. Boiling ini merupakan proses memasak makanan di dalam air mendidih atau memasak makanan berbasis pada media cairan seperti air, kaldu, santan, dan susu yang direbus ketika bahan cair dipanaskan sampai titik didih 100 derajat Celcius, maka terjadi evaporasi atau penguapan cairan secara cepat. Nah, kelebihannya yang pertama itu bahan makanan menjadi lebih mudah dicerna. Yang kedua, metode ini sesuai untuk memasak dalam skala besar. Yang ketiga, memperoleh flavor khas dari zat yang terkandung dalam bahan makanan. Lalu metode cukup aman dan sederhana dalam membunuh bakteri patogen, serta nilai gizi dan warna sayuran hijau dapat dipertahankan secara maksimum ketika waktu memasak diminimalis dengan api yang besar. Sedangkan kelemahannya yang pertama itu kehilangan vitamin yang mudah larut dalam air, yaitu vitamin B dan vitamin C. Yang kedua, air perebus terkontaminasi oleh lapisan panci yang dapat larut. Oleh sebab itu, bahan makanan dan alat rebus harus aman sehingga tidak menimbulkan reaksi yang berbahaya. Kelemahan selanjutnya itu alat-alat masak yang terbuat dari Pyrex, stainless dan aluminium cukup aman digunakan, sedangkan alat masak yang terbuat dari besi atau tembaga kurang bagus digunakan karena besi mudah berkarat. Lalu makanan terlihat kurang menarik apabila proses perebusan lama karena terjadi perubahan warna sayuran hijau menjadi kusam dan kekuningan. Lalu panas yang tinggi selama proses perebusan dapat membuat sayuran cepat matang meskipun waktu memasak hanya sebentar. Yang kedua itu ada simmering atau merebus di bawah titik didih dengan api kecil. Teknik simmering ini merupakan teknik memasak makanan dalam cairan panas yang dipertahankan pada titik didih air, yaitu rata-rata pada suhu 100 derajat Celcius atau 212 derajat Fahrenheit. Awal simmering dapat dimulai ketika air berada pada suhu sekitar 94 derajat Celcius atau 200 derajat Fahrenheit. Yang ketiga itu adalah poaching atau merebus di bawah titik didih 80-90 derajat Celcius. Proses merebus dalam makanan yang dilakukan dengan perlahan-lahan, lalu api yang digunakan untuk teknik poach berpanas sedang sehingga gelembung air perebus kecil-kecil. Lalu proses pematangan bahan yang direbus dengan teknik poaching berjalan lambat. Istilah poaching hanya berlaku untuk telur, ikan, dan buah. Contohnya ini adalah poaching egg atau poaching fish fillet. Selanjutnya itu adalah blanching atau blancir. Nah, teknik memasak ini dengan cara merebus sayuran atau buah ke dalam air yang telah mendidih dalam waktu yang cepat. Prinsip pada blanching ini adalah pertama, cairan atau air atau minyak dididihkan sampai suhunya 100 derajat Celcius. Setelah itu, bahan makanan dimasukkan, lalu bahan makanan harus seluruhnya terendam di dalam cairan. Selanjutnya, blanching hanya diperlukan pada bahan makanan yang perlu dimasak terlebih dahulu atau masak setengah matang. Contohnya itu adalah tomat. Selanjutnya adalah steaming atau mengukus. Nah, proses ini merupakan proses memasak lembab atau basah dengan memanfaatkan panas dari uap air atau kita mengenalnya dengan istilah mengukus. Alatnya, alat pengukus terdiri dari beberapa panci yang disusun ke atas secara berlapis-lapis. Panci paling bawah berisi air yang direbus, lalu panci yang disusun di atasnya berlubang untuk memberi kesempatan uap air masuk melalui lubang-lubang tersebut, sehingga proses pematangan bahan makanan berasal dari uap air yang keluar tersebut. Selanjutnya itu adalah stewing atau menggulai. Teknik ini merupakan teknik pengolahan bahan makanan padat yang dimasak dalam air atau berbasis cairan, serupa dengan simmering, dan kemudian disajikan tanpa dikeringkan. Yang ketujuh adalah baking, di mana baking ini adalah teknik memasak makanan dengan panas kering oleh konveksi atau penghantar uap udara panas di dalam oven. Selanjutnya itu adalah grilling, di mana grilling ini merupakan bentuk memasak makanan yang melibatkan panas langsung.
Sumber panas yang dapat digunakan untuk grilling ada 3, yaitu arang kayu, yang kedua listrik, dan yang ketiga adalah gas. Contoh dari grilling ini adalah makanannya steak. Selanjutnya itu adalah roasting. Roasting yang merupakan metode memasak dengan menggunakan panas kering dari nyala api yang terbuka, oven, atau sumber panas lainnya. Makanan yang dimasak dengan teknik roasting ditempatkan pada rak, pan, dan ditusukkan pada batang stainless steel yang dapat diputar atau rotasi. Selanjutnya adalah frying, di mana metode memasak makanan dalam minyak atau lemak. Lemak yang digunakan untuk memasak pada umumnya diambil dari minyak kelapa sawit atau yang telah mengalami hidrogenasi sehingga menjadi padat seperti margarin. Selanjutnya adalah sauteing atau metode memasak makanan dengan menggunakan sedikit minyak atau lemak yang hanya menempel pada permukaan wajan atau alat panas seperti wajan dadar atau frying pan, wajan atau saute. Selanjutnya itu adalah stir frying atau metode menggoreng cepat pada temperatur yang sangat tinggi. Stir frying ini menggunakan sedikit minyak dengan alat wajan yang agak dalam. Selanjutnya adalah shallow frying, di mana metode memasak makanan dalam jumlah sedikit dengan lemak atau minyak yang dipanaskan terlebih dahulu dalam pan dangkal atau shallow pan atau ceper. Selanjutnya adalah deep frying, di mana metode menggoreng dengan minyak berjumlah banyak sehingga semua bagian makanan yang digoreng terendam di dalam minyak panas. Deep frying diklasifikasikan ke dalam metode memasak kering sebab tidak ada air yang digunakan dalam proses memasak tersebut. Nah, contoh dari deep frying ini adalah pemasakan ayam KFC. Selanjutnya itu adalah pan frying, di mana pan frying ini merupakan teknik memasak dengan menggunakan minyak goreng, tetapi minyak yang digunakan lebih sedikit daripada deep frying. Istilah pan frying ini lebih tepat diterapkan pada teknik menggoreng atau menggunakan pan. Selanjutnya kita akan membahas distribusi dan pelayanan makanan, di mana metode distribusi makanan ini terbagi menjadi 3, yaitu sentralisasi, desentralisasi, dan kombinasi sentralisasi atau desentralisasi. Yang pertama itu adalah sentralisasi, di mana metode sentralisasi adalah metode distribusi makanan, di mana pemorsian atau pembagian makanan dilakukan pada suatu tempat secara lengkap untuk setiap konsumen pada ruang produksi atau pengolahan makanan. Nah, lengkap di sini masuknya adalah lengkap pola menunya bagi setiap pasien tergantung dari kebijakan masing-masing konsumen. Itu terdiri dari bahan makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur dan buah, serta minuman. Sistem ini biasanya diterapkan pada institusi yang memiliki tenaga terbatas namun memiliki sarana prasarana yang cukup besar. Dengan ruang produksi yang luas, biasanya yang menerapkan metode ini pada restoran-restoran. Lalu metode distribusi ini memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya yaitu tidak banyak membutuhkan alat-alat distribusi. Yang kedua, tidak membutuhkan pantry. Yang ketiga, masalah sampah atau waste di ruangan dapat ditekan karena makanan diporsikan di ruang produksi makanan. Lalu pengawasan terhadap proses produksi maupun distribusi lebih intensif dan proses distribusi yang dilakukan tidak mengganggu klien atau pasien akibat dari kegaduhan. Serta makanan dapat langsung disalurkan ke klien atau pasien karena sudah langsung diporsikan untuk masing-masing pasien. Sedangkan kelemahan dari sistem distribusi ini adalah dibutuhkan ruang produksi yang besar dan luas karena pemorsian makanan dilakukan pada tempat tersebut, bukan di tempat lain. Yang kedua itu memerlukan tenaga pengolahan maupun distribusi makanan yang terampil dan terlatih karena semua kegiatan pemorsian dilakukan di tempat produksi makanan. Serta tingkat kepuasan konsumen bisa jadi menurun terutama karena faktor suhu makanan yang pasti akan dingin sampai di pasien. Lalu ketidaksesuaian peralatan makanan bisa saja terjadi karena semua kegiatan, semua konsumen dilayani pada satu tempat. Nah, selanjutnya itu adalah metode desentralisasi, di mana metode desentralisasi ini merupakan kegiatan pembagian atau pemorsian bahan makanan pada porsi besar yang dilakukan di tempat produksi dan pemorsian untuk setiap klien dilakukan di pantry. Pantry ini merupakan dapur-dapur kecil di luar tempat produksi utama. Nah, biasanya lokasi pantry ini dekat dengan konsumen atau klien.
Biasanya yang menerapkan distribusi ini adalah rumah sakit dengan kapasitas yang besar. Kelebihan dari metode ini yang pertama itu kepuasan klien dan konsumen terhadap mutu makanan terutama suhu lebih terjaga. Yang kedua, inventaris peralatan lebih baik karena jumlah peralatan yang digunakan tidak sebanyak jika pemorsian dilakukan terpusat. Selanjutnya, tingkat kesalahan pemberian diet pada pasien dapat ditekan. Namun kelemahannya yang pertama itu ada alat-alat distribusi dibutuhkan dalam jumlah lebih banyak, terutama untuk wadah makanan yang akan diporsikan dan alat transportasinya. Yang kedua, penurunan mutu makanan dapat terjadi terutama dalam hal kematangan dan kandungan gizi, serta keterlambatan waktu pelayanan. Lalu konsumen atau klien akan menjumpai kegaduhan, suara, dan bau yang ditimbulkan akibat kegiatan di pantry. Karena pantry tadi letaknya dekat dengan pasien atau klien. Lalu tenaga yang dibutuhkan lebih banyak karena pada kegiatan ini ada dua tempat yang berbeda dan berkesinambungan akan membutuhkan tenaga yang lebih banyak. Lalu kesulitan dalam pengawasan. Selanjutnya adalah metode kombinasi sentralisasi dan desentralisasi, di mana metode ini diterapkan pada institusi yang tidak bisa menerapkan salah satu metode distribusi secara penuh. Hal ini dipengaruhi oleh macam menu atau diet yang diselenggarakan, lalu oleh fasilitas serta sarana dan prasarana yang tersedia. Misalnya untuk rumah sakit yang melayani pasien dengan bermacam-macam diet atau penyakit karena keterbatasan ruang produksi di instalasi gizi sehingga untuk makanannya biasanya diolah dan diporsikan di instalasi gizi, sedangkan untuk diet khusus diolah di instalasi gizi dan pemorsian di pantry. Lalu selanjutnya adalah tipe pelayanan, di mana tipe pelayanan ini juga terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama itu table service, di mana tamu dan klien duduk di kursi mejanya masing-masing dan dilayani oleh waiter atau waiters. Selanjutnya yaitu kafetaria, di mana pada proses kafetaria ini tamu mengambil alat makan yang telah disediakan, kemudian memilih sendiri makanan yang telah ditata pada display atau konter makanan dan membayar pada kasir sesuai dengan yang telah diambilnya. Nah, selanjutnya adalah self-service atau prasmanan atau buffet. Pada tipe ini banyak kita jumpai pada banquet atau acara-acara pernikahan. Nah, cara pelayanannya adalah makanan ditata di atas meja secara lengkap dan rapi sesuai dengan urutan hidangannya. Lalu konsumen memilih dan mengambil sendiri hidangan sesuai dengan seleranya. Selanjutnya itu adalah tray service, di mana pelayanan tray service adalah pelayanan makanan kepada tamu menggunakan tray atau nampan atau baki atau tempat sejenisnya. Nah, pelayanan ini biasanya digunakan di rumah sakit, klinik, asrama, panti sosial, dan sebagainya di mana konsumen tidak mempunyai kemampuan untuk mengatur sendiri makanannya dan tidak bisa mengambil sendiri makanannya karena dalam kondisi lemah atau sakit. Selanjutnya adalah Oriental Service, di mana Oriental Service ini merupakan tata cara pelayanan mirip dengan French Service dalam hal makanan yang diolah di depan tamu. Lalu vending machine merupakan pelayanan di mana tipe ini tidak membutuhkan pelayan karena semua kegiatannya dilakukan oleh mesin otomatis. Selanjutnya adalah modifikasi resep, di mana modifikasi resep merupakan upaya meningkatkan menu sehingga lebih berkualitas dalam hal rasa, warna, aroma, tekstur, nilai gizi, atau jumlah. Merubah cita rasa makanan dapat dilakukan dengan memodifikasi bentuk, bumbu, takaran dan jenisnya, lalu bahan makanan, ataupun merubah teknik memasaknya. Nah, macam-macam modifikasi resep yang pertama itu modifikasi nilai gizi. Dengan mengganti bahan makanan dan teknik memasak, kita dapat memodifikasi nilai gizi dari suatu resep. Misalnya suatu resep tinggi lemak akan dimodifikasi menjadi rendah lemak. Maka kita menggunakan teknik dari menggoreng diganti dengan mengukus atau merebus. Yang kedua itu modifikasi cita rasa, di mana meliputi perubahan penampilan dan rasa makanan. Modifikasi cita rasa ini intinya adalah merubah cita rasa makanan agar rasa makanan menjadi lebih bervariasi dan penampilan makanan lebih menarik. Selanjutnya itu adalah modifikasi teknik memasak, contohnya dari menggoreng bisa diubah menjadi mengukus atau merebus,
Dan selanjutnya itu adalah modifikasi jumlah, di mana modifikasi jumlah ini terbagi dalam metode faktor konversi, metode presentasi, dan metode penggandaan resep. Selanjutnya uji kesukaan atau uji hedonik, di mana uji ini dapat dilakukan oleh panelis yang belum berpengalaman seperti pasien rumah sakit atau konsumen restoran. Tanggapan yang diberikan itu bersifat pribadi. Tujuan dari uji kesukaan ini adalah untuk mengetahui apakah suatu hidangan dapat diterima oleh masyarakat atau tidak. Selanjutnya itu standar makanan rumah sakit. Yang pertama itu adalah makanan biasa, di mana makanan biasa diberikan kepada pasien berdasarkan penyakitnya yang tidak memerlukan diet khusus. Walaupun tidak ada pantangan, secara khusus makanan sebaiknya diberikan dalam bentuk yang mudah cerna dan tidak merangsang saluran cerna. Yang kedua adalah makanan lunak, di mana makanan lunak merupakan makanan yang memiliki tekstur mudah dikunyah, ditelan, dan dicerna dibandingkan dengan makanan biasa. Makanan lunak ini diberikan kepada pasien sesudah operasi tertentu, pasien dengan penyakit infeksi dengan kenaikan suhu tidak terlalu tinggi, dan pasien dengan kesulitan mengunyah dan menelan. Selanjutnya adalah makanan saring, di mana makanan saring ini merupakan makanan semi padat yang mempunyai tekstur lebih halus dari makanan lunak, sehingga mudah ditelan dan mudah dicerna. Diberikan kepada pasien yang sudah mengalami operasi tertentu pada infeksi akut termasuk infeksi saluran cerna, serta pada pasien dengan kesulitan menelan. Biasanya makanan saring ini kurang serat dan vitamin C, maka sebaiknya diberikan untuk jangka waktu pendek, yaitu selama 1-3 hari saja. Selanjutnya adalah makanan cair. Makanan ini diberikan kepada pasien yang mengalami gangguan mengunyah, menelan, dan mencerna makanan yang disebabkan oleh menurunnya kesadaran, suhu tinggi, rasa mual, muntah pasca pendarahan, saluran cerna, serta pra dan pasca bedah, di mana makanan ini dapat diberikan secara oral atau parenteral sesuai dengan kondisi pasiennya. Nah, itu tadi materi pada video pembelajaran hari ini. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu Tuan R datang ke rumah sakit dengan keluhan demam sudah 3 hari yang lalu, diare dan mual, buang air besar 5 kali per hari dengan konsistensi cair. Pasien merasa berat badannya turun selama seminggu terakhir. Suhu tubuh adalah 38 derajat Celcius. Selama sakit, nafsu makan Tuan R mengalami penurunan. Kondisi pasien kompos mentis dan tidak ada gangguan menelan. Apakah bentuk makanan yang diberikan untuk Tuan R? A. Makanan cair kental, B. Makanan cair jernih, C. Makanan biasa, D. Makanan lunak, dan E. Makanan saring. Oke, kita langsung bahas saja untuk soal ini. Nah, di sini yang ditanyakan adalah apakah bentuk makanan yang tepat diberikan untuk Tuan R. Dari soal kita ketahui bahwa dia mengalami diare dan mual, namun tidak ada gangguan menelan dan kondisi pasien kompos mentis atau sadar. Sehingga makanan yang tepat diberikan itu adalah makanan lunak, karena di sini suhu tubuh pasien adalah 38 derajat Celcius. Ini mengalami kenaikan suhu tapi tidak terlalu tinggi. Nah, untuk makanan lunak diberikan pada pasien dengan gangguan menelan dan suhu tubuh yang mengalami kenaikan yang tidak terlalu tinggi. Kenapa bukan kita berikan makanan cair kental dan cair jernih? Karena pasien tidak mengalami penurunan kesadaran. Mana makanan cair kental dan cair jernih ini diberikan pada pasien dengan penurunan kesadaran. Jadi untuk opsi A dan B itu salah ya sahabat EDSCAP. Nah, kenapa bukan makanan biasa? Karena makanan biasa ini diberikan pada pasien tanpa gangguan menelan dan tingkat kesadarannya baik. Lalu pasien tidak menjalankan diet khusus. Sedangkan pada soal ini suhu tubuhnya tadi mengalami kenaikan. Jadi untuk makanan biasa itu juga tidak cocok. Dan kenapa bukan makanan saring juga? Karena di sini suhu tubuhnya naik tidak terlalu tinggi dan tidak mengalami infeksi. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah D, makanan lunak. Nah, itu dia materi kita hari ini, sahabat EDSCAP. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube EDSCAP. Dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.